Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nur, ya, surat 24, surat An-Nur, ayat 27 sampai 29. Di surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini adalah ayat yang mengatur tentang ketentuan atau adab kita datang berkunjung ke rumah orang. Karena Bapak Ibu, kita ini diciptakan Allah dari alaq. Laqad khalaqnal insana min alaq, ya. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu arti harfiahnya tergantung. Itu alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq, artinya manusia sejak awal kejadiannya adalah makhluk yang tergantung hidupnya dengan orang lain. Pasti itu. Jadi manusia itu pasti butuh orang. Itu namanya alaq. Ya, hidupnya tergantung dengan orang lain. Nah, karena kita pasti akan memiliki ketergantungan dengan orang, maka perkara yang tidak bisa kita hindari itu adalah ada kalanya kita akan mendatangi orang atau ada kalanya akan didatangi orang. Itu pasti itu. Boleh jadi kita akan mendatangi orang atau orang yang akan mendatangi kita. Dan dua-duanya adalah amal yang besar. Mendatangi orang itu amal besar, menerima kedatangan orang itu amal besar. Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Ra'du ayat 21 sampai 24, ya, surat Ar-Ra'du ayat 21 sampai 24, di mana Allah menjanjikan surga Aden, Jannatu Adenin. Ya, ada surga Aden. Bahkan mereka masuk ke surga itu satu keluarga. Ya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, siapa yang mendapatkan surga Aden, kata Allah, allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang ketika di dunia suka berkunjung, suka bersilaturahim, suka, ya, melihat orang, menjenguk orang, itu amalnya. Yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Karena banyak orang Ibu sulit mengunjungi orang tuh. Mungkin karena sibuknya, padat jadwalnya, sehingga tidak punya waktu datang mengunjungi orang. Ya, mengunjungi teman, sahabat, keluarga. Karena memang begitulah ada sebagian manusia. Nah, makanya orang yang suka berkunjung itu dipuji Allah. Atau orang yang dikunjungi. Dalam hadis sahih Nabi sebutkan, salah satu yang manusia akan malu menghisap hartanya. Nanti hartanya akan dihisap nih. Salah satu orang yang malu Allah menghisap hartanya, kata Nabi, orang yang suka menjamu tamu di rumahnya. Jadi kalau ada orang yang suka menjamu tamu, dia nanti akan malu Allah menghisap hartanya. Jadi datang ke rumah orang atau menerima kedatangan orang, dua-duanya bernilai pahala yang besar kalau mengikuti SOP-nya. Jadi ada standar operasionalnya, baik bertamu
maupun menerima tamu. Kalau tidak mengikuti standar, boleh jadi akan berubah jadi maksiat. Karena itu dalam Al-Quran tidak satu ayat yang mengatur tentang ketentuan bertamu. Nah, salah satunya ini An-Nur 27 sampai 29. Nanti ada lagi di surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 sampai 30. Nah, kita bahas di surah An-Nur dulu ayat 27 sampai 29. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau datang atau masuk ke rumah orang yang bukan rumahmu, kecuali kamu tasta'nisu dulu. Di sini diterjemahkan minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagimu. Mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Satu ketentuan, kita tidak boleh datang ke rumah orang, apalagi masuk, tidak boleh datang, kecuali tasta'nisu namanya. Tasta'nisu itu bukan minta izin saja. Minta izin salah satunya. Tasta'nisu itu dari kata anasa. Alif nun sin, anasa. Anasa itu artinya lembut, jinak. Itu artinya. Jadi anasa itu buka kamus itu artinya lembut dan jinak. Itu manusia, itu kenapa manusia disebut ins. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi manusia itu disebut ins dari kata anasa itu. Anasa, ins, anas, anis, sama itu. Ins, sama. Kenapa ins disebut ins? Karena manusia itu makhluk yang lembut dan jinak. Jadi manusia ini aslinya lembut, itu asli manusia. Manusia ini aslinya lunak, lembut itu asli. Lawannya jin. Jin wal ins. Kalau ins itu lunak, maka jin itu keras dan kasar. Ya, karena manusia diciptakan dari tanah, tanah itu lembut. Kalau jin, ya, minaris samum, dari api yang bergejolak-gejolak. Itu makanya jin itu kasar, keras. Itu makanya orang marah dikuasai jin, kata Nabi. Al-ghadabu minas syaitan. Marah itu dari syaitan. Itu makanya orang kalau marah suaranya kareh. Dah gitu. Karena yang mengecek jin, orang lo tuh. Karena jin itu kalau mengecek kareh suaranya, Pak Ibu. Iya. Jadi kalau ada apa berang-berang di rumah tuh jin dong. Labi berangnya baru jadi jin, baru jadi insnya balik itu. Ya. Jadi kalau ins itu artinya lunak. Kalau jin artinya kasar, keras. Jadi kalau jin itu kalau mengeceknya mari-ari itu. Iya. Makanya orang marah tuh berteriak-teriak. Padahal dia bicara dekat dengan kita tuh. Karena yang bicara bukan ins, tapi jin. Ya tapi ibu-ibu jangan apa loh. Beko apa berang-berang di rumah kan bertanya anak cucu. Siapa berang-berang rumah? Jin. Jadi ya beko. Memang jin tuh kalau mengeceknya kareh. Teriak-teriak. Itu makanya orang kalau ke masukkan jin nak adik-adiknya. Itu kenapa dewan. Dewan itu bahasa Arab tuh. Aslinya diwan. Diwan itu aslinya lagi bahasa Persia tuh. Dai dan iwan. Dua kata itu. Dai dan iwan. Dai itu kumpulan. Iwan itu jin. Jadi dewan itu artinya kumpulan jin. Betul. Anda percaya lihat tengoklah bahasa Arab. Jadi diwan
Kenapa disebut diwan? Karena itu kumpulan jin. Begini, karena jin kalau berkumpul dia heboh. Jin kalau berkumpulnya ribut. Itu karakter jin. Jin kalau berkumpul dia heboh. Maka kalau ada ibu-ibu orang ceramahnya heboh tu jin tu. Ya kalau ada orang ceramah tu heboh motak tu jin tu. Ya karena karakter jin tu heboh. Kalau berkumpulnya heboh. Nah karena itulah anggota dewan disebut dewan karena harus heboh. Kalau ndak heboh dak anggota dewan. Anggota dewan ku harus karyangok. Ndak bisa yo saya lah lalu dikawan mereka. Makanya dalam bahasa Latin disebut parler. Parlemen. Parler itu bahasa Perancis tuh artinya berteriak. Parler itu berteriak artinya bukanlah kamus bahasa Perancis tuh. Jadi anggota dewan tuh harus berteriak-teriak. Nah, yang berteriak-teriak itu jin. Nah, karena itulah anggota dewan disebut diwan. Karena karakter jin kok kareh, nyorus kareh. Dak mu lunak-lunak jin kok dak mu lunak lah ibu. Itu makanya dulu ketika dia membangkang kepada Allah ndak mau sujud, Allah usir dari surga. Tapi dibuka peluang tobat kalau mau bertobat dak jadi diusir. Tapi jin kok karyangok, nyo dak mau tobat lah. Bahkan yang melawan minta izin sampai kiamat agi ambo hidup waktu hidup dak mati-mati untuk memusuhi Adam. Dek kare kapalo. Jadi kalau ada je itu apa-apa jale salah tu nyo karyangok je tu yang asli jin tu. Ya, orang kalau salah minta maaf tu ins tu. Kalau salah akui salah tu ins tu. Tapi kok salah tetap salah, dak mau mengaku tu jin tu. Karena nyo kare. Nah, jadi manusia tu disebut ins karena lunak, lembut. Nah, tadi kata Allah tasta'nisu. Jadi tasta'nisu itu dari kata anas. Lembut, jinak. Lalu ditambah alif sin dan ta ista'nasa yasta'nisu. Artinya menjadikan orang jinak atau meminta kejinakan. Itu maksudnya. Apa maksudnya tasta'nisu itu? Satu, tidak boleh datang ke rumah orang kecuali menghadirkan ketenangan bagi yang akan kita kunjungi. Bagaimana cara menghadirkan ketenangan pada dia? Satu, janjian dulu, minta izin dulu. Itu namanya tasta'nisu. Begini, saya kalau datang ke rumah kakak saya, tidak boleh datang sekonyong-konyong. Walaupun tu kakak kandung ambo, uni ambo, ndak boleh ambo datang mendadak, ndak boleh. Ambo harus telepon dulu. Nih, ambo kapai ke rumah. Bilo, hari itu. Bara orang, balimo beranak. Oh, balimo ya, nyaah ya. Udah dipikir tu. Balimo. Bara hari di rumah. 3 hari je. Yolah. Ambo musyawarah juda dulu di. Musyawarah dulu Pak Ibu. Sebab suaminya lah menganggarkan rumah tangganya kok sebulan. Beko tibu ambo 5 beranak makan 3 hari tersedot anggaran rumah tangganya bulan tu beko. Dah cukup beko pulang ambonya bercakap je suaminya beko. Dah betul Ibu. Itu penting itu. Kadang-kadang awak ko dek sanak tu menyelonong saya sauto sa balai tibu Ibu. Seminggu lo makan minum di rumah itu. Habis tersedot anggaran rumah tangganya kok sebulan tu. Beko kasudahnya hutang-hutang menjelang akhir bulan deh. Beko nya bercakap ke suami istri beko tu mah. Dah itu. Dek gara-gara awak dah minta izin. Tapi kalau ambo minta izin ke uni ambo datang ya ke rumah, iyalah hari apa itu, yo. Bara orang sekian orang ya berhari. Ni musyawarah je udah ambo jo suaminya lu dah. Adik ketibo ke rumah hari kuah bali mau beranaknya 3 hari di rumah. Ngetong di suami lu mah. Ndak cukup belanja awak lain. Kecen saya kenyo bulan besok. Bulan besok ya. Nyo cari anggaran dulu Ibu. Nyo siapkan anggaran dulu.
Ya. Nyo siapkan anggaran dulu. Sehingga bulan bisu ambo tiba, nyo lah siap mana menerima ambo. Kamar lah nyo siapkan, makan minum lah nyo siapkan, perlengkapan tu ambo lah nyo siapkan dah betul. Sehingga ambo nyaman datang, inyo pun gembira menerima ambo. Itu penting tu Pak Ibu. Karena kadang-kadang awak kok kebiasaan dek dusana menyelonong tanpa kabar berita. Dan itu akan membuat hubungan rusak nanti itu. Ya. Apalagi kecik ambo tadi membuat rombongan sabalai tadi. Ya kan? Kadang ke rumah dusana tu pemelapen salero saya Pak Ibu. Sehingga ya kosong saya kulkas langsung baru tiba tu dah. Akhirnya rusak hubungan awak dengan tu mah. Itu ndak bentuknya remeh Bu, tapi itu penting. Jangan datang ke rumah orang kalau ndak minta izin, berjanji dulu. Ini aturan Al-Quran begini. Bapak Ibu baca surah An-Naml nanti, cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Ya, surah An-Naml mulai ayat 15. Jadi Ratu Saba mau datang ke Palestina. Apa yang dilakukan Ratu Saba? Dikirim utusan dulu. Kami akan datang, rombongan ratu datang. Bila datang hari itu sekian bulan lain. Alah, bikin sepakatan. Itu SOP berkunjung ke negara orang begitu. Tak bisa kepala negara aku tiba saya mendadak ke negara orang loh Ibu. Diagendakan pertemuan tu, di mana pertemuannya, bara lama pertemuannya. Kamajo kunjungannya tu diatur jauh-jauh hari itu. Makanya Sulaiman membangun istana dulu sebelum Ratu Saba datang. Makanya istana Sabak diangkat dulu ke Yaman sebelum Ratu datang. Tak begitu? Itu Al-Quran mengajarkan adab datang baik sebagai personal maupun dalam organisasi. Tak boleh kita datang semena-mena mendadak sekonyong-konyong ambil tuan rumah kaget tak kajuitnya mendadak. Tak boleh tu. Ya. Termasuk ibu kalau anak perusi ibu, anak perempuan ibu tu tak boleh ibu kunjungi kalau tak ada izin suaminya lah tu. Kaedahnya begitu. Kalau anak laki-laki, ini milik bapak ibu, kunjungilah bila ke-7. Tak perlu minta izin. Kalau anak laki-laki kau milik orang gaeknya sampai mati. Ambo, ayah ambo, apa ambo bebas datang berkunjung ke rumah ambo, kerana rumah ambo rumahnya. Bahkan isi rumah ambo tu kunyang kuik, sado yang kuik lah. Kerana tu miliknya. Kalau anak perempuan tak, ni milik suaminya. Ibu bapak kalau berkunjung ke anak perempuan, teleponnya dulu. Nak ama akan datang jawab apa berkunjung bila tu mai. Hari tu hanya mengecek ke suami dulu tu. Ama ke kamari dah, ya marilah. Baru datang. Tak boleh datang lah Pak Ibu. Itu aturannya begitu. Itu namanya tas tak nisu. Ambo mahasiswa ambo kalau datang konsultasi, ambo bimbingannya telepon dulu, WA dulu. Ustaz ambo ingin konsultasi bila ada waktu, ambo cari waktu tu mah. Hari tu jam sekian di sana ya. Dia tak boleh semena-mena aja datang. Ustaz, ambo ke bimbingan, ambo serang tak siap, ambo ada agenda lain. Beko nak boleh layaninya beko lo. Sama lah ibu-ibu kalau datang konsultasi ke rumah ambo. Datang ibu sanjo-sanjo, ambo kapai ceramah, ibu tiba konsultasi. Tak payah beko tu. Beko ambo cuek, beko kecik ibu. Percuma sih Ustaz, awak datang ke rumah awak layani. Bukan tak ambo layani. Ibu tak tas tak nisu. Ya WA minta izin lah dulu, cari waktu dulu. Tak satu orang bisa dikunjung di semua waktu lah ibu. Ya, ambo dari pagi sampai malam ceramah, tiba datang sekonyong-konyong, ambo lah ada agenda ceramah, ambo tu tak mungkin tu, ya kan? Ambo tinggal orang banyak lah menanti ambo, tiba ambo tinggal surangnya. Aku ibu lah berang ambo tu, tak mudah dengan ceramah ambo besok lah. Ibu yang salah. Iyalah, awak tak minta izin lah, tu ya. Dan tu orang menunggu ambo tu ambo tinggal sibuk lah. Kadang berkecil ibu ambo ada ceramah ya aja. Tiba jauh-jauh. Dia ibu tiba beko tu. Ya ambo harus melakukan tu, orang menunggu ambo lah berjanji orang lama-lama. Ya tu makanya ibu ambo berjanji lah dulu. Itu ya ndak risiko loh kau. Kau kan datang ambo janji dulu. Itulah, itu namanya tas tak nisu. Yang kedua, jangan datang ke rumah orang kalau ndak diundang. Kalau bapak ibu ndak diundang, datang ndak boleh. Walaupun adik kandung, adik ambo, kakak ambo nyo beralik atau mungkinnya ada acara mendoa, ndak nyundang ambo ndak boleh datang walaupun adik ambo. Kenapa? Ia lah menyediakan anggaran, mungkin ambo ndak masuk ke dalam anggarannya tu loh. Karena kata Nabi,
Kalau ada orang datang ke jamuan orang, ini ada acara nih jamuan, dia datang tak diundang, itu namanya tufaili. Apa itu tufaili? Kalau dia makan di sana, dia jadi perampok. Berarti dia merampok makanan orang tuh. Tak boleh datang kalau tak diundang. Tak boleh. Kalau tak diundang orang, jangan datang. Itu merampok namanya tuh. Kalau makan ke rumah orang tuh merampok ikut tuh. Walaupun di sana mana, walaupun tetangga mana, kalau tak nyimbau jangan datang. Ya. Makanya ada cerita di kampung Bapak Ibu. Jadi tetangga aku mendoa. Dulu di kampung kan makan lama, ya kalau tak hari raya mendoa orangnya. Ya, nah. Tanya kanak ini bawa ayah orang. Doa sebelah. Ndak ya. Tanya anak sadonya, ndak ada lah ya. Acara nyalau ayamnya ke rumah orang tu. Nyalau pagi-pagi ayam ko kaja ayam ke rumah orang tu. Tu nanti kalau orang rumah tu, mengapa tu? Ayam lapih ha. Mari lah apa mendoa, masuk iyalah ya, masuk langsung dia makan. Tu dah amu je tu lah tu. Itu cali nama tu. Ya supaya dapat makan kan dalam ayam ke rumah orang tu. Tak boleh tu. Makanya begini. Bapak Ibu kalau mau undang orang tolong jale-jale. Ambo kalau undang beralik ke? Ya, ya kepada Ustaz Sofian Hadi. Itu saja. Ambo nak boleh mbak isteri ambo Bapak Ibu. Kalau ambo mbak isteri ambo menciluk isteri ambo setu ikut tu. Karena orang rumah mau undang ambo nya ada isteri ambo bagailah. Kau tertulis di situ Sofian Hadi titik. Berarti surangnya tu. Jangan dibuatlah. Kok kadang ada cucu sabalai nyangkut bagai ibu. Ibu membuat anak cucu sabalai pe beralik tu menciluk anak ibu beko cucu ibu tu mah. Menciluk makanan situ beko tu mah. Nya sase undangan Pak. Makanya Pak kalau menuli undangan tolong pas. Kalau dia mengatakan Sofian Hadi dan keluarga, berarti lo menyiapkan nyetong keluarga ambo artinya tu. Ambo, istri ambo, anak ambo tiga lah nyetong tu mah. Lah siapkan tu mah. Pokoknya nang keluarga. Kalau dia hanya berkata Sofian Hadi dan istri, berarti anak tak boleh lah tu ah. Memang betul tu Pak. Makanya apa Ibu kalau menulis undangan tolong berjale-jale supaya orang kau tak menciluk tiba. Kau nak menciluk mereka Pak. Ya tak? Kalau apa kamu undang jo istri, tulian Sofian Hadi dan istri. Berarti boleh duanya. Tapi apa kalau memang membolehkan yang buat anak-anak, memang Sofian Hadi dan keluarga. Yang namanya keluarga, ya kok. Jadi kok nyobau sabalai besok soto aja Pak berang lo Pak undang sekeluarga. Pak salah. Yang panjang lo cari kayaknya. Kadang awak kau tak teliti membaca undangan lebih Bu. Yang nyundang awak surangnya Pak. Karena kadang tua rumah kau menyediakan makanan sesuai dengan jumlah undangan tu mah. Ibu lah membawa beko cucu balampik bagai. Kadang memang sengaja pe malah pensel dak makan di rumah, sengaja mana dak makan di rumah. Baru tiba baru sate nyu ambil, sudah sate beko soto nyu ambil, sudah soto beko nasi cetulo ni ku. Sadonya elo ibu. Amplop 50 nya. Adakah naik tensi ni beralik beko dah mencari situ? Makanya tuan rumah banyak naik tensi dari beralik. Dia mencari orang makan tak magak kok ha. Ya toh? Nyoba serombongan gadang makan bagai, ya toh? Ada dan salah Pak mengapa undangan betul bunyinya. Ya kalau anggaran terbatas tuliskan undangan satu orang. Bapak fulan titik. Kalau ingin dua bapak fulan dan istri sudah titik. Kalau keluarga begitu tuh Pak konsekuensinya. Aturan begitu. Kalau ndaknya mencilok. Ibu-ibu kalau pai arisan jangan pernah membawa cucu. Cucu ibu buat arisan cucu ibu mencilok tu. Arisan konsumsinya disediakan untuk peserta untuk anggota tak Ibu? Kan anggota kan? Ibu bukan bawa cucu. Beko cucu ibu kau nyambil kau orang lu makan lah nyak nyambil.
Kalau panjang-panjang cari orang. Dan ibu kau ngecek, hanya yo cetu mah, yo cetu alo mencilok anak nama tu mah. Namanya anak-anak tu ya cetunya. Tapi cucu ibu tu mencilok tu. Kadang tak ada anggaran deknya dulu tu. Ada anggaran deknya lo. Kecuali ibu mau cucu ciek. Ibu nak satu makan lah. Bu, yang bagian ambu waktu cucu ambu tak satu lah. Ya mereka tu, tapi kan betul tua rumah nak lama lo. Bu cetu mana makan, tapi di hati kok. Bilang, "Pak, cucu kemari lah mati tu." Jangan ibu biasa membuat cucu perisan tu, jangan biasa. Itu mencilok namanya. Ya mana mencilok ibu? Nabi sebut begitu. Sebabnya tak termasuk bahagian yang dianggarkan. Berarti yang mengambil anggaran orang, punya orang. Tuh. Itu tas tak nisu namanya itu. Jangan datang kalau tidak diundang. 3. Tas tak nisu itu. Jangan datang di waktu yang tidak boleh datang. Nanti baca surat An-Nur 58. Ada 3 waktu yang dilarang datang ke rumah orang. Tak boleh. 1 min qabli salatil fajri. Sebelum salat subuh. Jam mampir aja toko-toko rumah orang. Kalau ibu-ibu cutu, jangan buka lu pintu dia tu. Orang sedang tak baju lagi, jam mampir tu. 2. Hina tada'una siyabakum minaz zahira. Setelah salat zuhur. Ibu sudah zuhur tu pulang lai, orang kau buka baju. Angek. Apa-apa aku kalau sudah luhur aku tinggal seraba pendek sih kalau kau. Biasa aja orang di rumah orang. Hari angek. Ibu-ibu jangan duduk aja di rumah orang sampai siang. Kok ibu-ibu pensiun banyak juga kerja. Dari pagi sampai siang sampai sore duduk motas. Iya. Siko yo ndak do loh. Jangan biasa duduk luhur rumah orang. Pulang le luhur tu beko sudah asar le. Ya, jangan luhur tu duduk je le orang ke istirahat. Ambo termasuk orang yang tak nyaman orang datang ke rumah ambo zuhur ibu. Karena ambo mau jadi jam ampe ambo lah barangke sampai tak berhenti beko tu sampai luhur. Sudah luhur tu ambo istirahat lu, kadang ceramah sampai malam le beko. Kau ada orang datang luhur ke rumah ambo sakit kepala ambo ibu. Kau maghrib ambo dak pergi ceramah itu. Tak boleh sudah luhur tu ke rumah orang. Ikut harus dipaham kadang ikut tak mengerti orang-orang paket apa ibu. Kadang wak serang-serang luhur tu paket. Paket. Nyo kuncang-kuncang pagar wak tengah hari tu pak. Ikut jasa pengiriman paket harus lagi tahu, harus mengerti. Sudah luhur tu jangan ke rumah orang je lah. Beko sudah asal antar paket tu lah. Tak boleh. Apa luhur sedang serahat mari ari paket nyo kunyat dak rezeki pandor dia. Tak boleh tu. COD ni bukan gara-gara ibu COD panjang kok. Kami dan nyanyo lalu siang lagi. Mulai kata kalau lah paket langsung paket. Tu mako je kini kau lah banyak apa mati-mati di jantungan tu. Dia tu lah tu terkajut-kajut dia paket 3 kali sehari okey. Paket je. Yang kami membuat takwik jantungan tu ndak paket tu lo bayinya tu ah. Makanya ibu jangan cuak-cuak mana COD dapat lalu kami siang lagi lah. Ya. Makanya tukang paket tu tolong pahami jangan datang je ke rumah orang sudah luhur tu le. Iya beko sudah asar antar le, ndak pagi antarkan. Aku dak telepon orang tu, Pak, Bu ada paket, kan ada nomor telepon situ. Pak ada paket Jambara bisa ambu antar, betu harus paket kuah. Ikutnya kuncang-kuncang pagar kau selalu keluar lainnya toko sorry. Ya ndak ada watarati orang paket ku loh ibu. Ndak boleh itu. Nabi Allah sudah larang jangan datang setelah zuhur. Tak boleh. Itu dilarang bertamu ke rumah orang tu apapun urusannya nanti sudah asar. Kalau ndak pagi menjelang zuhur. Agama ni mengatur supaya hidup kau nyaman orang jawab. Nah, yang terakhir kata Nabi, kata Allah, min ba'di salatil isya, setelah salat isya.
Ibu bapak sudah isya tu jangan datang ke rumah orang le. Kadang ibu-ibu kalau sudah surang isya, mota-ota, tagak muka pagar lah masuk ke dalam langsung. Tak boleh. Apa sudah isya tu jangan pergi motai ke lapau le. Orang kalaluk bagi itu mah. Di rumah le, mota ibu le. Iya. Makanya kini anak-anak kini banyak tawuran, bercakap banyak tiap malam anak-anak ni. Karena apaknya pergi keluar rumah tiap malam. Cuma apaknya sudah isya duduk di rumah tu dak keluar malam anak lah tu. Dah itu. Makanya apa-apa je ni biasa duduk di luar rumah tu malam ke le. Lah sudah isya tu masuk ke rumah sorang-sorang le. Kadang memang betul ada bagian apa-apa kok. Apalagi ni lah pensiun kok. Ya tu. Berduduk di posko. Lah di posko masih mending lah. Di lapau mota sama-sama sampai tengah malam tu. Ya tu. Tak boleh lah sudah isya tu jangan datang ke rumah orang le. Kecuali orang yang tua rumah tu mengecewakan ada sudah isya lah datang bu ya sudah isya datang dah. Karenanya bagi waktu tu atau sudah luhur lah boleh. Tapi jangan 3 waktu dah datang juga sebelum subuh, setelah luhur, setelah isya jangan datang ke rumah orang tak boleh. Kalau datang ke rumah orang tu namanya ndak tastaknisu. Jadi tastaknisu tu 1 minta izin. 2 jangan datang kalau ndak diundang. 3 jangan datang di waktu yang dilarang. Itu tastaknisu. Kalau itu yang awak lakukan orang yang menerima awak ndak nyaman jawab lah. Nah, itu tastaknisu baru ya. Ayat 27 baru selesai itu kau lah zawak tu labi kau lalu situ lalu ya. Ibu sudah luhur pulang beko lah ya. Jangan tahu-tahu aja lah. Begitulah dulu Bapak Ibu-ibu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Alah tu nyo banyak mana orang mu lah. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.